a'zabu afwahan. A'zabu afwahan itu kalau bahasa itu baca di sarahnya. Sarahnya begitu. Lebih harum mulutnya. Kenapa? Karena janda itu dengan melahirkan, dengan yumaris rijal. Al-Imam Hafani mengatakan karena dia bergaul dengan laki-laki sudah berubah. Ya, makanya ababe beda. Jelas. Wa antaku arhaman, lebih subur rahimnya. Bapak mau nikah dengan janda anak 12, laki karen nih wes. Ya. Wa ardo bil yasir, lan luweh ridho kelawan setitik. Orang itu kalau menikah sama gadis, gadis itu lebih ridho walaupun sedikit. Kalau nikah sama janda, janda itu sudah pernah punya suami, dia ngerti Pak, ngerti soal biaya. Wah, udah cokop gak Kang? Kan ruwet, salah dewek kawin rangdu sih. Boros. Ini kan hadis. Makna al-yasir di dalam hadis caranya itu. Makna al-yasir itu apa? Satu, ya, bahwa dia ridho dengan urusan materi itu sedikit. Itu namanya kan belum pernah nikah. Dia enggak dikasih sedikit ya aja. Coba yang udah pernah nikah. Lah cukup apa Kang semene? Wong laki bengen-bengen ini 1 juta aja sedina. Kakang mah 1000. Yang kedua ada yang mengatakan ardo biasir itu dalam bab urusan digauli. Kalau janda kan pernah digauli, kalau gadis kan belum pernah. Ya. Maka jangan heran, makanya itulah agama merintahkan yang enggak. Oh berarti janda, belum enggak juga. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, saat ketemu Nabi. Ya Hudzaifah kata Nabi, kamu menikah? Ya Rasul. Mu'ad, kau menikah? Ya Rasul. Gadis apa janda? Janda ya Rasul. Hala bikron tula'ibuha. Kenapa engkau enggak ngambil gadis? Kata Nabi, kata Sayyidina Mu'ad, ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Saya ini punya adik 7 orang. Kalau saya nikah sama gadis, artinya saya nambahi beban saya jadi 8. Kan anak-anak namanya gadis. Maka saya butuh orang yang nanti ikut mengasuh adik-adik saya. Kata Nabi, asobta, benar pilihan. Jadi enggak selamanya jelek. Ya. Tergantung maslahatnya. Ada gadis enggak solehah, tapi ada janda solehah. Ya, yang belum nikah, ini pembicaraannya, bukannya sudah nikah. Ya, atau bapak-bapak yang punya anak laki, ya. Itu kelebihannya. Ya. Kalau yang ngurusi janda, kan kita udah lewat hadisnya. Ya, as-sa'i 'alal almarah wal aitam, orang yang mengurusi janda dan anak-anak yatim itu sama seperti orang berjihad di jalan Allah, siang malamnya puasa, malamnya sholat sampai pagi, siangnya puasa. Pahalanya. Ya, mesti kuatin masing-masing ya. Wa Abu Dawud, Nabi Abu Dawud. Kalau sunnah ya sunnah gadis ya. Wa Abu Dawud an Maqilin bin Yasar tazawwajul wadud. Tazawwaju nikahlah al-wadud, cari perempuan itu yang lembut. Jangan cari istri yang kebapaan. Perempuan itu yang al-wadud, yang penuh belas kasih. Aja yang judes-judes makanan. Al-wadud, tahu dari mana? Kelihatan dari mukanya. Sangar ini gitu. Jangan. Al-wadud yang punya belas kasihan. Bukan bapak dicekeki bemengkone. Al-walud yang punya anak keturunan. Tahu dari mana? Kan saya belum nikah sama dia. Lihat kakaknya, lihat bapaknya. Ibunya anaknya berapa? 15. Teteh rolas. Berarti iki iki subur. Bahasa mungkin dereman. Senggol doang ngelahiraken gini. Kan begitu. Jadi lihat dari ibunya, dilihat dari kakak adiknya yang sudah menikah, kakaknya, bibinya punya anak berapa. Nah, jadi yang walud, tujuan nikah itu punya anak. Ini mencari yang nggak ada anaknya, sedikit anaknya.
Ya. Itu jangan banyakin anak terus. Kalau perlu kesebelasan bola anak semua. Berikut wasit atau tim hakim garis anaknya kabeh. Ya Bapak punya anak 15. Kalau hataman Quran kan masing-masing 2 juz hatam. Enteng. Berang anaknya 2 hataman, masing-masing 15 juz. Kelenger anak Pak. Orang Pak pegel aja. Anak 15 bagian masing-masing 2 juz. Sejam kelar. Ah, tambahannya sih ngedo, remaja Quran bapak ngedo baik. Anak 15 baca Quran. Anaknya 2 masing-masing 15 juz. Gak bakal mau anak. Bikin anak yang banyak. Ya. Bogo ngebiayain. Ya bebek tuh orang gawe anaknya wakeh. Nanti biayanya susah bagaimana ngasih makannya. Ayam tuh gak pernah ke pabrik, gak pernah ke pasar. Orang gawe orang ayam kok. Anaknya Masya Allah. Kalah sama ayam. Fa inni mangkasuni isun mukatsirun iku wong kang akeh-akehan bikum kelawan sira kabeh alwa. Saya nanti akan membanggakan umat saya di hadapan umat-umatnya tuh, umat saya paling banyak tuh. Artinya, didik anaknya banyak, didik agama yang baik, maka mereka menjadi umat Nabi yang kuat. Begitu. Tuh umat saya tuh kata. Dan umat Islam suruh anaknya sedikit-sedikit. Ya Nabi sedih, umatnya kan sedikit tadi. Tapi banyak itu dibekali dengan pendidikan yang baik. Insya Allah. Orang dulu anaknya 12 jadi sarjana semua, hebat. Anaknya 15 jadi ulama semua. Insya Allah. Nah, itu di zaman sekarang ketakutan. Ya intinya satu, apa? Dha'ful iman. Kita hidup di zaman yang keimanan kita kepada Allah makin hari makin lemah. Ya, dihantam bab ekonomi, dihantam bab segala macam. Oh, udah panik. Apa manis yang tukang macu media aku akan krisis, resesi lah. Ya. Masya Allah. Udah deg-degan orang khawatir, takut segala macam. Masya Allah. Kita yakin kepada Allah. Ikhtiar harus, persiapan perlu, kerja harus. Tapi selebihnya yang lebih daripada ikhtiar dan usaha kita, yang kuatnya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Jadi anak yang nikah, anak yang banyak. Kalau punya anak misalnya 31 kan lumayan tuh, Pak. Hafal Quran semua. Oh, Masya Allah, mati digotong karo anaknya kabeh. Masyarakat nggak ada yang gotong, anaknya kabeh sing gotong. Ya, hafal Quran semua, jadi ulama semua. Allah. Ya, orang-orang dulu tuh Masya Allah luar biasa, nggak pakai dokter anak, nggak pakai anaknya banyak, ya selamat. Lahirinnya nggak sulit, sekarang urut amat dia anak. Udah panik, angka kematian ibu melahirkan karena sekarang tinggi. Pengen bisa aja. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan kepada Allah. Bahwa melahirkan ditekan ini kiai udah banyu, udah rakyat kula melahirkan dah gancang. Ini kiai ini ajus kedorong, buah jadi gini, makan. Ikum brojol. Mungkin anak kuat mampu gancang metu kono. Dia keluar. Insyaallah, ya. Saiki mau tekan kiai, bedel. Sesar. Ya Allah. Ya maksudnya sudah anaknya kebatas. Orang dulu mah enggak, tuh bawa orang tua kita tuh. Ya. Orang dulu mah kedukun beranak, beres. Subuh ngelahirakan, sore ngubah kelambi. Iya orang aleman. Saya aleman itu temenan. Terus mengkono laki ini ngalem. Masya Allah ya. Jangan kaget. Ya. Anak rabi ini memain medsos, sibuk arisan, laki ini sing ngumbah piring, ngomong anak. Ya Allah. Hari libur kerja bukan buat santai, malah ngomong anak, ngumbah kelambi, ngepel. Rabi ini ning diganti sing jalan. Masya Allah ya. Insya Allah di sini enggak ada. Itu mah yang sana-sana. Tapi pernah ke sini juga orangnya. Didik, punya anak laki-laki, kasih nama yang baik. Ya. Yang bagus. Jangan ikut-ikutan tren. Jangan ikut-ikutan sing aneh-aneh arane. Lah orang kependak lagu anak saya kiaran. Wa idza balagha
Wa idza lan lamun balagha balik ya anak fal yuzawwiju. Begitu anaknya balik, anak lagi nikahkan. Orang dulu tuh anak ini kaum muda-muda, Pak. Ini sekarang habaib tuh pada pakai. 23 tahun nikah. Yaman tuh 16 tahun nikah. 16 tahun, Pak. Ya hidupnya gimana? Ya dibayar bapaknya. Daripada fitnah. Ini kita nih, umur berapa? 31. Sudah nikah? Belum. Ya Allah. Ketuhung sih remengkon. Iya nyesel nanti kalau udah nikah. Kenapa nggak dari dulu saya nikah begini? Orang dulu waktu muda-muda, Pak. Kenapa? Untuk menyelamatkan dari fitnah. Fa idza bala fa in bala mangkalamun balik ya anak lanang walam yuwazzu lan ora nikahaken ya wong tuahu ing anak fa asaba mangka ngenani isman ya anak isman ing dosa fa innama mangka angin pasine ismuhu utawi dosane ala abihi ing atase bapane. Punya anak sudah sanggup nikah, mampu nikah, gak cepat dinikahin. Kalau terjadi suatu anak kita yang laki-laki, maka bapaknya tanggung jawab. Sedangkan pengen kawin akan. Kok seruat? Ya. Itu zaman Nabi ngomong begitu, Pak. Kenapa? Karena Nabi tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ngeri. Ya. Sekarang anak kita pergi, kita nggak tahu. Kalau sudah punya istri kan sebagian agamanya sudah terjaga, matanya tertundukkan. Nikahkan. Tapi kayaknya anak saya belum pantas, belum anu. Ya belajarlah dulu. Tapi jangan terlalu lama. Weng konepet. Kecuali sibuk dengan mencari ilmu tuh boleh. Ya, anak saya lagi punya harapan, punya cita-cita. Silakan. Iki masya Allah dolan, mas. Ya, ngeri zaman sekarang. Ya. Wa huwa an Umar radhiyallahu anhu maktubun fi Taurat, tertulis dan tulis ing dalam kitab Taurat. Man balagot lau ibnatun manutawi sapong balagot sampai lau kedua wong apa ibnatun anak wadon isnatai asrota sanatan 12 tahun. Barang siapa punya anak perempuan 12 tahun falam yuzawwijha dan belum dinikahkan fa asaba isman maka terkena dosa. Fa inna madzalika alaih dosanya kepada bapaknya. 12 tahun. Iya. Orang dulu Masya Allah. Kalau sekarang tapi ya jangan terlalu lama lah, hitungannya itu jauh amat. Nah, kamu kan selesai kuliah, pendidikan sudah selesai, cari istri. Saya belum kerja, Pak. Insya Allah sambil nanti dapat kerja. Iki mah, saya mau kerja dulu, Pak. Ya, berat kerja. Kenapa? Cepet nikah. Belum lunas mobilnya, Pak. Nah, mobilnya 5 tahun kreditnya, Pak. Terus belum nambah mau nikah. Kapan nikah? Lagi bangun rumah, Pak, nyicil rumah. Nanti kalau rumah udah jadi, mobil udah nikah. Lah enak temen rabi nih. Orang susah bisa. Nikah nak, nikah. Nikah itu menambahkan rezeki. Jadah rezeki itu dalam nikah. Sekarang kau mudah-mudahan nanti nikah kau punya rezeki. Nikah. Begitu bapaknya. Aja gimana sih mengenai mangan apa kawin. Itu zaman ini zaman fit. Ya. Maka ya tidak ya perlu dipertimbangkan, dilihat keadaan anak kita masing-masing berbeda-beda ya. Orang dulu 12 tahun udah dinikahkan. Iya. Orang dulu beneran. Insyaallah. Ya. Dan punya anak 15, 16, 11, nikah 12 tahun. Ini setahun laki ini masih muda-muda kerabi ini melayu-melayu baik. Istrinya umur 12 tahun. Dan saya nemu beberapa orang, ibu nikah umur berapa? 12 tahun. Masya Allah. Ya luar biasa. Karena syianatan lidin dalam rangka menjaga agama. Ya kalau itu sekarang mungkin nggak bisa, ya terserah diajar didik anaknya. Tapi ketika dia sudah mapan carikan suami. Ya, kalau dia udah punya pasangan cepat nikahkan sama pasangannya sesuai, udah cepat nikahkan. Sing lanang gemengkonon, ya sudahlah Bismillah nikah. Dah, jangan dulu jangan tar-tar. Sudah kerja pengen nikah, kredit mobil, kredit motor, kredit rumah lagi. Ya kapan nikahnya? Sekarang fitnahnya nyelecek sejagat-jagat. Na'udzubillah ya. Bisa-bisa nanti orang tuanya ikut kebagian dosa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, anak-anak kita soleh dan salehah dari dunia akhirat. Fatihah lima lif hadal kitab. Maliki yaumiddin ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك يكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعب وعلى آله ومن المنسوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.